Halo guys, kembali lagi bersama saya di KAC Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang katanya menjadi salah satu film yang terbaik di dunia, yang berjudul The Walking Dead, yang dirilis pada tahun 2010. Lalu, seperti apa keseruan yang ada di film ini? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar enggak ketinggalan video menarik lainnya dari KAC Channel. Kumaha tuh cari tanah. Film ini diawali dengan diperlihatkannya mobil polisi yang melintasi jalanan yang sepi, di mana tiba-tiba dia berhenti di sebuah tempat. Polisi itu berjalan melihat kondisi di depan. Yang nampak mobil yang sudah lama tak terpakai menghalangi jalan. Polisi itu bernama Rick. Rick melihat seorang gadis yang berjalan sempoyongan sambil membawa boneka kecil di tangan kirinya. Rick mencoba memanggilnya dan saat anak itu berbalik ternyata dia adalah zombie. Terpaksa Rick menembaknya. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih ke beberapa waktu sebelum kejadian itu. Rick sedang asik mengobrol bersama sahabatnya yang bernama Sen, di mana Sen curhat tentang masalah percintaannya. Di sini Sen bertanya tentang rumah tangga Rick. Rick pun berkata bahwa dia sedang ada masalah dengan istrinya yang bernama Lori. Dia berusaha bertahan demi anaknya yang bernama Cole. Lalu tiba-tiba sebuah panggilan darurat mengatakan bahwa telah terjadi perampokan. Rick dan Sen bergegas untuk menghentikan para perampok tersebut. Mereka kemudian sampai di sebuah jalan dan memasang jebakan. Lalu mereka bersiap menyambut para perampok itu yang sudah dikejar oleh polisi lainnya. Di sini Rick bertemu temannya yang lain bernama Leon. Benar saja, saat para perampok itu terkena jebakan yang sudah dipasang, mobil mereka pun lalu, para polisi mencoba memeriksa apakah mereka masih selamat, dan ternyata mereka masih selamat dan menembaki para polisi. Di sini, Rick terkena tembakan. Untungnya, dia memakai rompi anti peluru. Saat dirasa aman, ternyata masih ada salah satu penjahat kemudian menembak Rick. Di sini, Sen mencoba menolong, meminta bantuan kepada Leon. Singkat cerita, keesokan harinya, ternyata Rick sudah ada di rumah sakit dan dalam keadaan koma. Nampak bayang-bayang Sen yang datang, membawakan bunga untuk Rick dan dia berharap dapat kembali lagi. Dia pun menaruh bunga itu di meja sebelahnya. Lalu, beberapa bulan kemudian, Rick baru menjawab perkataan Sen. Ternyata, koma membuat dia terlambat merespon obrolan tersebut. Ketika Rick tersadar, dia melihat bunga yang diberikan oleh Sen sudah layu dan sangat kering. Terlihat jam dinding sudah tak berjalan. Ia pun mencoba untuk bangun. Rick keluar dari ruangan dan dia nampak sangat kehausan. Di luar dia terkejut, semuanya telah berantakan. Rick pun mencari barang yang bisa digunakan. Dia mendapatkan sebuah korek api. Kemudian saat melihat di sebuah ruangan, nampak mayat yang sudah digerogoti sampai habis. Ia melihat sebuah pintu yang bertuliskan, "Jangan dibuka, ada mayat di dalam." Namun terlihat ada sesuatu yang mencoba keluar dari sana, dan sebuah tangan dengan kuku tajam keluar dari sela-sela pintu. Rick yang ketakutan, dia segera pergi dari sana. Ia mencoba keluar lewat pintu darurat dan menyalakan korek api yang ia temukan. Dan akhirnya ia berhasil keluar dari rumah sakit. Ia tampak terkejut melihat banyak sekali mayat yang ada di luar rumah sakit itu. Terlihat semua mayat sudah membusuk dan ditinggalkan begitu saja. Saat di kota, terlihat para militer pernah ada di sana dan melakukan pertempuran hebat terhadap sesuatu. Rick pun berjalan kaki dan menemukan sebuah sepeda
Saat dia mengambil sepeda itu, tiba-tiba zombie setengah badan mencoba mendekatinya. Rick menjauh menggunakan sepeda tersebut. Lalu ia mendatangi rumahnya yang nampak sepi. Dia memanggil istrinya dan anaknya, namun mereka tidak ada di rumah. Rick nampak ketakutan dan bimbang. Ia terus menangis dan tak percaya bahwa ini adalah nyata. Dan dia berusaha membangunkan dirinya, namun ternyata ini semua adalah nyata dan bukan mimpi. Rick keluar dari rumahnya dan pergi mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia mencoba menenangkan dirinya, tiba-tiba terlihat ada zombie dari kejauhan dan dari belakang Rick ada orang yang mendekatinya dan orang itu bernama Dwayne yang memanggil ayahnya. Rick mengira itu adalah Hor, anaknya. Lalu datang ayah anak itu yang bernama Morgan, di mana Morgan menembaki zombie yang mendekat, kemudian menghampiri Rick. Di sini Morgan bertanya tentang perban dari Rick. Belum sempat Rick menjawab, dia malah pingsan. Saat tersadar, Rick sudah berada di tempat Morgan. Dan di sini Morgan telah mengganti perbannya yang sudah mulai membusuk. Morgan bertanya, dari mana asal perban itu? Rick menjawab, perban itu dari luka tembak. Di sini Morgan masih belum percaya sepenuhnya dengan Rick. Dia bertanya, apakah Rick digigit atau dicakar? Namun Rick tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Morgan. Tetap saja Rick berkata bahwa dia telah tertembak. Morgan menjelaskan tentang mayat yang berjalan yang dimana akan memakan dan mengambil daging. Dan mereka lebih aktif pada malam hari. Dan karena suara bising dari pistol yang ditembakkan tadi siang, hal itu membuat para zombie berdatangan ke rumahnya. Dan mereka akan baik-baik saja jika tetap diam. Di sini Morgan memperingatkan Rick agar tidak tergigit karena dapat membunuhnya, karena setelah digigit demamnya akan membakar tubuh dan setelah beberapa saat akan bangkit kembali menjadi zombie. Dan Dwayne pernah menyaksikan hal tersebut. Setelah selesai makan malam, Rick nampak terkejut karena mendengar suara alarm mobil. Morgan berkata bahwa itu sering terjadi di sini. Mungkin itu zombie yang tak sengaja menabrak mobil. Sebelum melihat keluar, mereka mematikan lampu terlebih dahulu karena zombie tertarik dengan cahaya. Ketika mereka melihat dari jendela, banyak sekali zombie yang berkumpul. Hal ini ada karena tembakan pistol dari Morgan yang membuat para zombie itu berdatangan. Lalu di sini ada seorang zombie wanita yang dimana nampak Dwayne mengenalnya. Dan ternyata itu adalah ibu Dwayne yang sudah menjadi zombie. Saat Rick melihat dari celah pintu, ibu-ibu yang sepertinya masih memiliki ingatan meski sudah berubah menjadi zombie, namun ia tak bisa membukanya karena pintunya terkunci. Keesokannya mereka berdua berniat ke rumah Rick untuk memastikan kembali keadaan istri dan anaknya. Di mana Morgan menjelaskan zombie di sini hanya bisa mati jika diserang kepalanya dan zombie sangat berjalan lambat namun sangat berbahaya jika mereka bergerombol. Dan ketika mereka sudah sampai di rumah Rick, terlihat di sana sangatlah sepi. Namun Rick yakin keluarganya masih hidup karena bingkai foto dan album foto dibawa serta oleh mereka. Morgan berasumsi mereka berada di kota Atlanta, di mana ada beberapa pengungsian dan persediaan makanan serta militer di kota tersebut. Dan pemerintah berusaha untuk menyelesaikan masalah virus zombie ini. Di sini Rick ingin pergi ke kota Atlanta dan menyelamatkan keluarganya. Sebelum ke sana, mereka pergi ke gudang kantor polisi untuk mengambil senjata dan amunisi. Morgan dan Dwayne tak ingin ikut dikarenakan ada masalah yang harus ia urus terlebih dahulu dan melatih anaknya dalam menembak.
Rick pun memberikan walkie-talkie kepada Morgan agar jika Morgan ingin menyusulnya ke Atlanta, dia bisa saling menghubungi satu sama lain. Rick melihat temannya Leon yang sudah menjadi zombie dan dia kemudian menembaknya untuk menghentikan penderitaan Leon. Lalu mereka pun berpencar. Rick berhenti di tempat ia bertemu dengan zombie wanita setengah badan tadi yang ia lihat sudah tidak ada lagi. Ia pun mencari zombie itu. Di sisi lain Morgan sudah kembali ke rumahnya dan melihat foto kenangan bersama istrinya. Dan di sisi lain juga Rick bertemu dengan zombie wanita tadi dan menembaknya untuk mengakhiri penderitaannya. Sedangkan Morgan mulai menembaki para zombie untuk menarik perhatian zombie istrinya, dan ketika zombie istrinya datang, ia tak sanggup untuk mengakhiri penderitaan istrinya tersebut karena dia terlalu sayang dan gak tega melakukan hal tersebut. Scene beralih pada Rick yang melanjutkan perjalanan ke Atlanta. Di dalam perjalanan, dia menyiarkan radio yang berisi dia sedang menuju ke Atlanta. Siapapun yang mendengarnya dan mau ikut tinggal tunggu aja di jalan. Ternyata di sebuah perbukitan, terlihat ada sekelompok orang yang berhasil selamat. Dan di sini, mereka mendengarkan siaran radio dari Rick. Dan ternyata di sana ada sahabat Rick yang bernama Sen dan juga Lori dan Cord, yaitu istri dan anaknya Rick. Namun sinyal Rick kurang baik sehingga terputus-putus dan membuat Lori tak mengenali suara tersebut. Namun mereka tahu bahwa di Atlanta tak ada tempat pengungsian, mungkin di sana sudah dipenuhi oleh para zombie. Di sini Lori berniat memperingatkan orang tersebut, namun Sen melarangnya dan membujuknya agar tetap berdiam diri. Lalu Sen mencium Lori yang nampak Sen menyukai istri sahabatnya sendiri. Di lain sisi, Rick berhenti di sebuah rumah untuk mengisi bensin. Siapa tahu mereka ada persediaan bensin. Namun sayang, pemilik rumah sudah meninggal karena bunuh diri. Untungnya, dia melihat seekor kuda yang ada di kandang. Lalu, kuda itu ia gunakan menuju ke Atlanta. Terlihat dia berjalan di jalanan yang sangat sepi dan mobil banyak sekali yang ditinggalkan. Ketika sampai di kota Atlanta, di sana sangatlah sepi dan kacau balau. Tiba-tiba dia mendengar suara helikopter dan Rick berusaha mendekati suara tersebut. Namun terkejutnya Rick melihat banyak sekali zombie. Ia berusaha kabur, namun suara kuda yang ketakutan membuat para zombie itu berdatangan dan mengepung Rick. Rick pun tak bisa menghindari para zombie. Kuda Rick tumbang dan dimakan para zombie. Di sini Rick berusaha masuk ke bawah tank. Dan saat ia ingin mengakhiri hidupnya, ia melihat lubang palka dan masuk ke dalam tank. Dan ternyata ada zombie, kemudian Rick menembaknya. Lalu ia pun menutup palka tank di atas. Dan sayang sekali, kudanya sudah menjadi santapan para zombie. Dan ketika panik dan pasrah, tiba-tiba Rick mendengar suara seseorang yang memanggilnya dari radio tersebut. Scene beralih ke tempat pengungsian di atas bukit. Lori meminta izin kepada Dale untuk pergi sebentar. Ternyata Lori pergi ke hutan untuk menemui Sen. Di sana mereka berbincang-bincang karena Sen pernah bilang bahwa Rick sudah meninggal dan Lori merasa kesepian. Sen pun menemaninya. Scene berpindah ke Rick yang masih di dalam tank. Tiba-tiba radio komunikasi itu berbunyi. Rick pun segera menjawabnya. Entah siapa orang itu, tapi dia membantu Rick dengan memberitahukan sebuah rencana agar Rick bisa keluar dari tank itu dan bisa selamat dari para zombie. Orang tersebut bisa melihat situasi di sekitar tank. Rick mempersiapkan senjatanya dan setelah diberi aba-aba oleh orang tersebut, Rick segera keluar dari tank. Di atas tank ada satu zombie, namun dengan mudah Rick melumpuhkannya. Dan sebagian zombie nampak masih mengurungi kuda yang tadi dibawa oleh Rick.
Rick berusaha pergi dari sana sambil menembaki zombie-zombie yang ada di depannya. Dan bertemulah Rick dengan orang tersebut. Orang itu pun membawa Rick menaiki atap gedung dengan menggunakan tangga. Dan selamatlah Rick dari para zombie yang kelaparan. Mereka akhirnya berkenalan dan ternyata namanya adalah Glenn. Mereka pun segera melanjutkan menaiki tangga menuju atap gedung. Setelah melihat beberapa zombie berusaha menaiki tangga, Glenn juga memberitahu Rick bahwa semua lorong di kota itu ditutupi oleh sesuatu. Hanya beberapa zombie yang bisa melewatinya. Entah siapa yang membuat barikade tersebut. Glenn membawa Rick ke suatu tempat. Ia memberitahu seseorang bahwa dia sudah kembali dan membawa tamu, yaitu Rick. Glenn juga memberitahu temannya itu bahwa ada beberapa zombie yang ada di lorong yang akan mereka lewati. Tiba-tiba dari balik pintu ada dua orang yang menolong Glenn dan Rick. Ternyata mereka adalah teman-temannya Glenn. Sesampainya di dalam, Rick dimarahi oleh temannya Glenn yang bernama Andrea. Ia hampir saja akan menembak Rick. Teman-teman yang lain mencoba menenangkannya. Setelah Andrea tenang, mereka menjelaskan kepada Rick bahwa mereka ke kota untuk mencari pembekalan. Namun, rencana mereka itu hampir gagal karena gara-gara Rick yang menembaki para zombie, yang mengakibatkan para zombie berkumpul di sana. Ternyata, zombie itu peka juga terhadap suara. Dan saat mereka melihat ke pintu kaca, mereka melihat banyak sekali zombie di sana. Mereka pun berusaha memecahkan pintu kaca itu. T-Dog berusaha menggunakan cibinya untuk menghubungi yang lain. Maksudnya yang lain adalah mereka yang ada di tempat pengungsian. Namun tidak ada sinyal. Di sini T-Dog mengusulkan mereka untuk ke atap, mungkin di sana ada sinyal. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan di atas atap. Mereka pun segera menuju ke sana. Ternyata ada seseorang yang sedang menembaki zombie dari sana. Laki-laki itu bernama Morley. Saat teman-teman melarangnya untuk melakukan hal tersebut, Morley tidak terima dan malah menghina T-Dog sebagai orang kulit hitam. Dan mereka berdua pun berkelahi. Rick mencoba melerai, namun malah kena pukul oleh Morley. T-Dog kalah telak dan dia dipukuli habis-habisan oleh Morley. Teman-temannya yang lain pun tak ada yang bisa menghentikan Morley. Sampai akhirnya Morley menodongkan pistolnya kepada T-Dog. Namun Morley tidak jadi menembak T-Dog. Ternyata dia ingin menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Tiba-tiba dari belakang Rick memukul Morley dengan senapan. Akhirnya Morley pun bisa dilumpuhkan. Rick kemudian memborgol tangan Morley ke sebuah besi di sana. Rick mencoba memberi pengertian, namun dia tidak memperdulikan hal itu. Rick juga menemukan obat terlarang di saku Morley. Ternyata itu yang membuat Morley hilang kendali. Kemudian Rick membuangnya. Ternyata Morley habis mengkonsumsi obat terlarang. Jadi pikirannya tidak bisa berpikir dengan jernih. Mereka terus mencoba untuk berkomunikasi, namun ternyata sinyal di sana juga lemah. Mereka pun mulai memikirkan cara lain bagaimana agar mereka bisa lolos dari kota tersebut. Mereka melihat di jalan penuh dengan zombie. Rick pun tiba-tiba mempunyai ide, yaitu keluar melalui saluran air atau selokan. Glenn bertugas untuk mengeceknya, namun Glenn tidak menemukannya. Seseorang dari mereka berkata bahwa biasanya sebuah gedung pasti ada saluran menuju ke selokan. Mereka pun segera mencarinya di dalam gedung dan akhirnya mereka pun menemukannya. Kemudian Glenn dan Morales turun untuk memeriksanya. Selagi Glenn dan Morales memeriksanya, Rick dan Andrea mengawasi zombie yang masih berusaha memecahkan pintu kaca. Andrea meminta maaf kepada Rick karena saat pertama bertemu sudah menodongkan senjata kepadanya.
Scene beralih pada T-Dog yang masih terus berusaha menghubungi teman-temannya, namun tidak ada jawaban di sana. Kembali lagi pada Glenn dan Morales. Ternyata jalur dari selokan itu terhalang oleh besi yang tampak sangat kuat. Gergaji dari Dale pun tidak akan sanggup untuk memotongnya. Tiba-tiba mereka melihat zombie yang sedang memakan tikus dengan lahapnya. Scene beralih pada Rick. Kaca pintu masuk pertama gedung itu sudah diterobos oleh para zombie. Mereka tidak punya waktu lama lagi sebelum para zombie itu bisa menembus kaca kedua. Mereka harus segera menemukan jalur keluar dan pergi dari gedung itu. Mereka segera kembali ke atap. Melalui teropong, Rick melihat sebuah mobil pan dari kejauhan. Setahu Rick, kunci mobil pan itu akan selalu ada di tempatnya. Jadi mereka bisa menggunakan mobil itu untuk kabur. Tapi untuk pergi ke sana mereka harus melewati jalan yang dipenuhi oleh para zombie. Rick mempunyai sebuah ide. Mereka mengambil satu zombie yang tadi mereka bunuh. Lalu Rick dengan menggunakan kapak besi memukuli badan zombie itu sampai hancur lebur. Rick dan Glenn lah yang akan mengambil mobil tersebut. Ternyata caranya adalah Rick dan Glenn dilumuri dengan badan zombie yang sudah hancur tadi. Mereka sudah memakai jas tebal sebelum dilumuri. Mereka berpikir bahwa para zombie tidak akan memakan Rick dan Glenn karena baunya akan sama seperti zombie. Jika mereka selamat dan berhasil membawa mobil, semua yang ada di gedung harus sudah siap agar bisa langsung berangkat. Tak lupa Rick juga memberikan kunci borgol pada T-Dog. Rick dan Glenn akhirnya berangkat. Mereka mempertaruhkan nyawanya demi semuanya agar bisa keluar dari sana. Tak disangka rencana Rick itu pun berhasil. Mereka berhasil melewati para zombie yang berada di jalan yang mereka lalui dengan mudah. Meskipun mereka juga harus meniru cara jalan zombie yang perlahan. Lalu yang lainnya pergi ke atas atap untuk memperhatikannya dari kejauhan. T-Dog juga kembali menghubungi markas dan untungnya bisa terhubung. Dale yang menjawabnya. T-Dog memberitahu bahwa mereka semua terjebak di sebuah gedung perbelanjaan. Tapi setelah itu sambungan terputus. Amy yang mendengar kabar buruk itu langsung merasa khawatir karena salah satu dari mereka adalah kakaknya, yaitu Andrea. Amy ingin pergi ke sana dan menyelamatkan kakaknya. Akan tetapi, Sam tidak setuju dan tidak mau melakukan hal itu. Scene kembali lagi pada Rick dan Glenn. Sejauh ini mereka masih berhasil mengelabui para zombie. Mereka berjalan dengan perlahan. Teman-temannya pun yakin bahwa Rick dan Glenn bisa sampai di truk dengan selamat. Akan tetapi, tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Glenn mulai khawatir jika bau zombie yang ada di pakaian mereka akan hilang. Dan ternyata hal itu benar. Para zombie mulai menyadari keberadaan Rick dan Glenn. Untungnya jarak mereka dengan keberadaan truk pan itu tinggal sedikit lagi. Rick dan Glenn pun berusaha melewati dan menghajar para zombie. Dan akhirnya mereka berhasil mencapai pan itu. Kemudian mengambil kuncinya. Dan ketika para zombie berhasil merobohkan pagar, Rick dan Glenn sudah melaju dari tempat itu. Di depan gedung perbelanjaan, tempat kelompok Glenn berada, terdapat banyak sekali zombie. Hingga Rick menyuruh Glenn untuk membawa mobil spot dan memanfaatkan suara alarmnya untuk membuat kebisingan sehingga para zombie akan mengikuti mobilnya. Semua orang yang berada di gedung itu mulai bersiap turun ke bawah dan menuju garasi. Namun, T-Dog yang hendak melepaskan borgol Morley malah tersandung dengan tas yang berisi peralatan dan dia pun terjatuh. Naasnya, kunci borgolnya jatuh ke sebuah lubang pipa. Karena T-Dog takut ketinggalan oleh kelompoknya, terpaksa T-Dog meninggalkan Morley di sana. Namun sebelum pergi, T-Dog mengunci pintu yang menuju ke atap itu dengan sebuah rantai dan dia gembok. T-Dog melakukan hal itu agar para zombie tidak bisa naik ke atas. Singkat cerita, Glenn berhasil membuat para zombie di sekitar garasi teralihkan padanya dan mengikutinya.
Meskipun masih ada beberapa zombie di sekitar sana, tapi Rick berhasil menjemput semuanya, kecuali Morley, karena Morley masih terborgol. Mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dan film pun bersambung. Mungkin segini saja review pembahasan film The Walking Dead Season 1 episode 1 dan 2. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari kami. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.